Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat Rusman, apa kabar? Tentunya saya selalu mengharapkan agar Anda semua, panjenengan semua senantiasa mendapatkan berkah kesehatan dari Allah SWT, senantiasa hidup di dalam kebahagiaan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Oke. Pada seri sebelumnya telah saya ceritakan bahwa Raden Kumbakarna telah bertekad untuk maju perang melawan pasukan Raden Rama, ya. Raden Rama dan teman-temannya dengan para kesatria kepercayaannya telah berunding bagaimana menghadapi sepak terjang dari Raden Kumbakarna, karena mereka mengakui bahwa Kumbakarna ini secara khusus memiliki kekuatan dan kesaktian yang sulit untuk dihadapi. Namun pada waktu itu karena Raden Wibisana, ya, adiknya Kumbakarna itu sudah berada di pihak pasukan Rama, maka Wibisana minta kepada Raden Rama untuk diberi kesempatan menjemput dan berbicara dengan kakaknya, yaitu Raden Kumbakarna. Ini perlu saya sampaikan pada teman-teman bahwa sebelumnya pada saat pasukan Rama itu membangun jembatan, itu Wibisana telah bertekad untuk menyeberang membela pasukan Rama. Karena prinsip yang digunakan oleh Wibisana adalah bahwa dia berkewajiban untuk membela kebenaran secara hakiki. Jadi agak berbeda dengan Kumbakarna, ya. Kalau Kumbakarna prinsipnya adalah sak dumuk batuk sanyari bumi. Kalau kata orang Jawa adalah sama dengan membela negaranya sampai dengan darah penghabisan. Atau istilah kerennya, ya, itu adalah right or wrong is my country. Baik atau buruk, ini adalah negara saya, maka saya harus membelanya. Ini semboyan yang di awalnya itu digelorakan oleh Perdana Menteri Inggris, ya, Winston Churchill. Pada saat Perang Dunia II, dia mengubarkan semangat pasukannya, right or wrong is my country. Dan ternyata dengan semboyan itu, pasukan Inggris telah berhasil memenangkan di dalam Perang Dunia II. Baik, Raden Wibisana memegang prinsip bahwa dia membela kebenaran secara hakiki. Kebenaran di sini adalah terletak pada Raden Rama. Akhirnya Wibisana bertemu, menjemput kakaknya, yaitu Raden Kumbakarna, berdiskusi, dibujuk supaya Raden Kumbakarna berkenan untuk berbalik membela kebenaran pada Raden Rama sesuai dengan yang dilakukan. Namun prinsipnya Kumbakarna tetap kuat. Tidak, Yai, saya akan tetap membela negaraku. Negara Alengko ini baik buruk adalah negara saya. Jadi saya membela negara bukan berarti membela saudara saya yang salah. Saudara tua saya, Rahwono, yang salah, itu bukan ada di dalam kepala saya. Namun saya membela negara saya. Ini kedua orang saudara yang punya prinsip yang berbeda, yang intinya itu sama, membela kebaikan. Namun kebaikan di sini agak
beda dikit-dikit antara keduanya. Baik mana sikap Raden Kumbakarna jika dibandingkan dengan sikap Raden Wibisono? KGPAA Mangkunegara IV lebih memuliakan sikap Raden Kumbakarna dalam naskahnya yaitu Serat Tripomo. Tetapi sikap Raden Wibisono juga baik, karena dialah yang akhirnya meneruskan kebesaran kerajaan Alengkodrojo dan cucunya yaitu Dewi Jembawati kelak menjadi istri Prabu Kresna. Dewi Jembawati adalah anak dari Dewi Trijoto. Baik, akhirnya benar terjadi perang, Kumbakarna maju, ini perlawanan yang sangat sengit. Awalnya dilawan oleh Laksmana, yaitu adiknya Raden Rama, tapi pada akhirnya panah Raden Rama yang mengakhiri jiwa Raden Kumbakarna. Ini masalah peperangan Raden Kumbakarna ini saya kira bisa dibaca pada referensi yang lain. Nah, sekarang ketika Raden Kumbakarna itu gugur, maka Rahwana menanggapinya dengan sangat serius. Karena Kumbakarna adalah satu-satunya senopati terakhir sebelum dirinya nanti akan maju perang. Rahwana merasa sangat terpukul, dan di saat itulah menurut saya ada hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Hidayah ini tidak berarti membuat Rahwana itu sadar lalu meminta ampun pada Raden Rama, bukan. Bukan hidayah dalam arti mengembalikan Dewi Sinta kepada suaminya, bukan. Hidayah yang saya maksud di sini adalah satu kesadaran Rahwana bagaimana cara ia menghormati wanita. Pertama, ketika dia akan maju perang, maka Rahwana kemudian mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya, minta maaf atas selama ini yang ia lakukan, dan memang selama ini Rahwana itu tidak pernah berlaku keras kepada istrinya, Dewi Mandodari, ya, atau Dewi Tari. Itu seorang wanita bidadari yang oleh Rahwana dihormati juga. Jadi istrinya Dewi Tari itu juga seringkali memberikan nasihat selama ini. Namun Rahwana pun juga tidak banyak menolak, lebih banyak diam, meskipun dia juga tidak melakukan nasihat itu. Nah, ini ya. Jadi ini cara Rahwana menghormati wanita, istrinya seperti itu. Dia tidak pernah berlaku keras, tidak pernah maupun dia terkenal sebagai seorang yang istilahnya itu perangannya sangat buruk, jahat, sebagai lambang dari kejahatan. Namun ternyata kepada wanita, khususnya pada istrinya, dia tidak pernah melakukan kekerasan. Dia tetap menghormati, bahkan istrinya berani juga memberikan nasihat, meskipun Rahwana juga tidak melaksanakan nasihat-nasihat itu. Nah, inilah suatu sikap yang kontradiksi, ya. Nah, ini saudaraku. Nah, itu di dalam beberapa referensi telah dijelaskan bahwa ketika Rahwana itu mati, gugur, ternyata Dewi Tari atau Mandodari, ya, itu ternyata menangis sejadi-jadinya, menangisi jasad dari suaminya. Inilah, coba, ini kalau misalnya Rahwana itu berlaku jahat kepada istrinya, tidak mungkin istrinya itu menangisi itu, ya. Bahkan Dewi Tari ini kepada anaknya sendiri yaitu Indrajit ketika gugur, dia tidak menangis, tidak
mencerminkan kesedihan, ya biasa-biasa saja. Sedih tapi ya tidak terlalu. Tapi ketika ditinggal oleh Rahwana, dia menangisi jasadnya. Jadi ini satu kondisi yang kontradiksi dengan perangnya Rahwana sehari-hari di dalam membela keinginan-keinginannya. Setelah kemudian minta pamit kepada istrinya, Rahwana pun juga minta pamit kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta yang saat itu berada di taman kerajaan Alengka, ia ditemani oleh seorang keponakan Rahwana yang bernama Dewi Trijoto. Ini anaknya Wibisono ya, putrinya Wibisono. Ini kemudian Rahwana datang minta pamit. Nah, pada saat itu kondisi Dewi Sinta pun juga bukan dalam kondisi yang benar-benar sehat, bukan. Karena selama disekap oleh Rahwana dalam waktu yang sangat lama itu, Dewi Sinta tidak mau menghias dirinya, tidak mau berdandan ya. Dia tidak mau mandi, tidak mau ganti busana, tidak mau menghias wajahnya, ya. Dia pokoknya betul-betul prihatin. Nah, ketika Rahwana datang minta pamit, bahkan Dewi Sinta pun sempat memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya untuk melawan Raden Rama, karena apapun yang terjadi, Raden Rama lah yang akan memenangkan. Bahkan Rahwana akan terbunuh. Jadi di sini bukan berarti Rahwana tidak mengetahui bahwa dirinya itu akan kalah, bahkan akan terbunuh. Rahwana tahu itu. Tetapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang sikap yang prinsip yang harus dia lakukan. Prinsipnya begitu kuat. Oleh karena ketika Dewi Sinta menasihati untuk minta ampun pada Rama, maka dia tetap bersikeras. Bersikeras bahwa apapun yang terjadi, meskipun saya tahu bahwa saya akan gugur, saya akan mati, saya harus tetap melawan. Saya harus tetap melawan. Disitulah Dewi Sinta merasa terharu. Ada seorang lelaki yang terkenal jahat, terkenal sangat biadab, namun dia memegang prinsip untuk memperjuangkan cintanya. Nah, itu ini, saudara-saudaraku. Menurut kitab Purana, perang antara Rama dengan Rahwana ini berlangsung selama 87 hari. Yaitu dengan jeda-jeda itu bersihnya adalah 72 hari. Ditambah dengan masa penyekapan pertama, pembuangan pertama 1 tahun sebelum Dewi Sinta diculik, sehingga Dewi Sinta disekap oleh Rahwana di kerajaan Alengkodrojo. Diperkirakan ada sumber yang mengatakan sekitar 10 tahun lebih 8 bulan. Selama itu digambarkan bahwa Dewi Sinta datan kersa ngadi salira, datan kersa ngadi busana, dan datan kersa siram Diwasraya. Intinya Dewi Sinta tidak merawat diri, tidak berganti busana, tidak siram, tidak merawat wajahnya, sehingga Dewi Sinta sangat prihatin, sangat kurus. Itu digambarkan di dalam ceritanya itu. Dan hebatnya, selama 10 tahun lebih itu, Rahwana sama sekali tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kalau seandainya Rahwana mau, apa susahnya?
Disinilah yang saya katakan bahwa Rahwana telah menemukan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seorang raja angkara tidak pernah memaksakan kehendak kepada seorang dewi yang dicintainya. Ketika Rahwana berpamitan kepada Dewi Sinta untuk maju berperang melawan Sri Rama, disinilah perasaan Sinta mulai luluh pada sosok lelaki yang dengan tulus memperjuangkannya. Lelaki yang bahkan merelakan kerajaannya runtuh. Sinta yang tahu bahwa Rahwana tak akan menang melawan Rama sebagai jelmaan dewa. Ia meminta agar Rahwana memohon ampun kepada Rama agar tidak terbunuh. Namun dengan tegas Rahwana menjawab dengan penuh semangat. Tidak, Sinta. Kau pikir aku ini raja macam apa? Saat seluruh pasukanku telah gugur, kau ingin aku melarikan diri dari perang? Tidak. Lebih baik aku mati dalam perjuangan, kehilangan nyawa tidak apa, daripada aku lari sebagai pecundang. Alkisah, singkat cerita, perang antara Rahwana dengan Raden Rama telah selesai, dan Rahwana ternyata memang terbunuh oleh panah Raden Rama. Di saat itulah kemudian setelah selesai perang, Hanuman diutus oleh Raden Rama untuk menjemput istrinya, yaitu Dewi Sinta. Kemudian Dewi Sinta mengatakan, "Wahai Hanuman, kau berjalanlah dulu. Aku akan berdandan diri untuk menyambut suamiku. Aku akan mandi, akan berganti busana, dan akan merawat wajahku untuk menyambut suami yang sangat aku cintai." Dan setelah Dewi Sinta berdandan diri, muncullah aura kecantikannya. Sebagai seorang Dewi Titising Widowati, maka kecantikan Dewi Sinta seakan-akan tiada banding. Namun ternyata saudara-saudaraku, yang terjadi adalah kesalahpahaman. Raden Rama merasa curiga dan cemburu, marah bukan main. Telah bertahun-tahun, Rahwana telah menyekap istriku di Taman Asoka Alengka. Ibarat makanan, Dewi Sinta telah dimakan oleh Rahwana. Ibarat pakaian telah dipakai oleh Rahwana. Pendek kata, Dewi Sinta telah disentuh oleh Rahwana. Dan Dewi Sinta tentu tidak suci lagi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Wajar kan? Sikap Raden Rama ini memang wajar. Karena istrinya telah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, disekap oleh seorang Rahwana yang begitu jahat. Namun tentu saja hal itu tidak benar. Sebagai seorang Titising Wisnu, Raden Rama seharusnya lebih bijaksana. Saat itu banyak orang mengingatkan kepada Raden Rama. Namun jawabannya sungguh tak disangka-sangka. Raden Rama mengatakan bahwa ini adalah urusan pribadi, yaitu antara suami dan istri. Oleh karena itu semua tidak punya hak untuk mencampurinya. Maka semua orang menjadi geleng-geleng kepala. Lesmana ingin bicara tetapi dipenggak oleh Rama. Demikian pula dengan Sugriwa, Wibisana atau siapapun yang ada di situ. Sementara pasukan kerahnya bisa menangis menyaksikan keadaan yang demikian itu. Begitu pula dengan Dewi Trijata, yaitu putri Wibisana yang sehari-hari telah mendampingi. Putri Raden Wibisana itu pun telah bersumpah di hadapan Raden Rama
bahwa dialah yang menyaksikan secara langsung bahwa selama puluhan tahun uaknya Prabu Rahwana sama sekali tak pernah menyentuh sang Dewi. Namun semua itu seolah-olah tidak ada artinya bagi Raden Rama. Ia pun tetap menyaksikan kesucian istrinya. Karena kejengkelannya, akhirnya Dewi Sinta memerintahkan kepada Anoman untuk menyediakan kobaran api. Dewi Sinta bersumpah bahwa dirinya masih suci, dan apabila keterangannya tidak benar, maka ia akan menjadi hancur oleh karena dimakan kobaran api. Tentu saja hal itu menggegerkan para dewa. Buru-buru Bathara Guru segera mengadakan sidang darurat. Bathara Guru memerintahkan pada Bathara Indra untuk mendinginkan kobaran api sehingga Dewi Sinta tidak terasa panas sedikit pun. Demikianlah akhirnya Dewi Sinta segera menceburkan di dalam kobaran api yang dibuat oleh Resi Anoman. Dan ternyata benar, selama berjam-jam Dewi Sinta berada di dalam kobaran api, sedikit pun dirinya tidak terasa panas. Oleh karena itu, akhirnya Raden Rama memerintahkan Dewi Sinta untuk keluar dari kobaran api itu. Suami istri itu segera berpelukan, bergandengan tangan, diiringi dengan sorak-sorai gembira dan bahagia dari semua yang hadir di situ. Demikianlah akhirnya Sri Rama dan Dewi Sinta menemukan kebahagiaannya. Bapak Ibu sekalian, sahabat Rusman yang berbahagia, jadi itulah kisah mengenai Raden Rama yang sudah berjuang untuk memperebutkan kembali sang istri yang telah diculik oleh Prabu Dasamuka atau Rahwana. Akhirnya mereka telah proses pertemuan dengan Sinta Obong, ya. Itu lakonnya lakon Sinta Obong tadi yang nyemplung pada api tadi. Itu mereka kembali ke negeri Ayodhya. Nah, itu. Jadi memang ternyata wayang itu juga sama dengan manusia, ya. Titi Sing Wisnu, orang yang mungkin ya katakanlah sangat dihormati oleh semua manusia, ternyata juga mempunyai rasa cemburu, punya rasa curiga. Itulah manusia tergambar di dalam kisah-kisah pewayangan. Nah, ini belum selesai rasa cemburunya Raden Rama itu. Nanti pada seri berikutnya saya akan bercerita mengenai satu kejadian yang sangat tragis. Perlakuan Raden Rama terhadap istrinya lebih tragis lagi, lebih kejam lagi. Nanti kita tunggu pada seri berikutnya. Sementara untuk kali ini kita cukupi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu jaga diri baik-baik, sehat, bahagia bersama keluarga, dan jangan lupa senantiasa berdoa memohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share pada teman, tetangga, atau keluarga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.